Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Yuliana Sari, mahasiswi S3 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang. Baik teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang konsep tata kelola pendidikan. Nah, konsep tata kelola pendidikan ini adalah salah satu tugas yang diberikan pada mata kuliah analisis kebijakan dan tata kelola yang diampu oleh Bapak Dr. Samsul Hadi, MPD, MED. Nah, berikut kami sampaikan daftar rujukan utama yang digunakan dalam materi hari ini. Jadi ada dua untuk rujukan utamanya, yaitu dari Olmedo dan Wilkins, Education, Government and Social Theory, Interdisciplinary Approach to Research. Setelah itu dari Stoker dan Cotray, yaitu Government Theory and Practice, Human Right and Ethics. Nah, dua rujukan utama ini adalah yang digunakan sebagai acuan pada makalah tentang konsep tata kelola pendidikan. Nah, ada pun beberapa teori tambahan di sini, ada jurnal nasional, internasional, dan juga beberapa teori yang memang digunakan di sini. Nah, berikut konsep tata kelola pendidikan nanti akan membahas 7 poin, yaitu 7 poin itu adalah yang pertama konsep tata kelola pendidikan, yang kedua yaitu tentang pengertian tata kelola pendidikan, yang ketiga yaitu tentang ruang lingkup tata kelola pendidikan, yang keempat hubungan aktor tata kelola pendidikan, yang kelima yaitu tujuan tata kelola pendidikan, yang keenam adalah prinsip-prinsip tata kelola pendidikan, yang ketujuh adalah desain atau model tata kelola pendidikan. Baik, istilah tata kelola pendidikan adalah salah satu konsep yang paling banyak dikutip bahasa kontemporer yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami pola yang berubah dalam organisasi pendidikan di abad 21. Baik, berfungsi sebagai titik referensi utama untuk pemerintahan nasional, otoritas negara bagian, pemerintah lokal, kota madya dan kantor regional, departemen provinsi, kabupaten, lembaga, dan dewan sekolah. Ini menurutnya Olmedo. Jadi hal tersebut menjadi dominasi atau bahasan yang paling sering dibicarakan oleh beberapa organisasi supranasional besar seperti Komunitas Eropa, setelah itu Kawasan Perdagangan Bebas Amerika atau yang sering disebut dengan United Nations Development Program. Jadi setelah itu yaitu ada Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang terakhir yaitu Organisasi Ekonomi Pembangunan Bank Dunia. Baik, di sini jadi meskipun sebagai titik referensi, penggunaan luas istilah tata kelola pendidikan ini memiliki arti yang tidak tepat karena polivalensi atau kebebasan sebagai strategi kebijakan proyek politik ekonomi, cara intervensi problematisasi wahana pemberdayaan, teknik penskalaan juga, dan wacana atau deskripsi normatif. Nah, jadi ada dua jenis, jadi dua sifat di sini yang sering muncul pada konsep tata kelola itu. Yang pertama adalah polivalensi, yaitu kebebasan, yaitu yang kedua adalah licin. Nah, licin ini turunan dari kebebasannya itu. Jadi ketika dikatakan polivalensi atau kebebasan, nah di sini konsepnya itu tidak bisa dipegang. Jadi karena bebas itu beberapa ahli menyatakan bahwa konsepnya ini adalah licin karena memang di sini ketika berbicara tentang perbedaan keluhan, ketidakpuasan dan harapan tentang tata kelola pendidikan ini tidak ada garis yang bisa meluruskan seperti itu. Jadi untuk yang konsepnya ini karena memang ada kebebasan itu, akhirnya
berdampak pada luarnya yang bersifat licin itu. Nah, ini menurut Olmedo seperti itu. Baik, untuk selanjutnya berbicara tentang polivalensi atau kebebasan tadi, dalam hal ini Wilkin dan Olmedo berpendapat bahwa tata kelola pendidikan memberikan pengalaman pada beberapa orang, dua sifat, yaitu dua ini bisa, yang pertama yang dikatakan beberapa orang yang berani dan beberapa orang yang tidak berani. Nah, di sini orang yang berani di sini yang menurut Wilkin dan Olmedo ini memberikan pengalaman dan pengalaman beberapa organisasi atau beberapa orang atau komunitas begitu yang berani tentang praktik tata kelola pendidikan yang berbahaya atau nakal. Jadi ketika kita berbicara yang berani tadi, ada beberapa yang memang dalam praktiknya itu berani melakukan praktik tata kelola yang tersembunyi seperti itu. Ini dari sifat yang polivalensi tadi akhirnya menimbulkan hal itu. Kebebasan itu digunakan seperti pada beberapa orang yang berani itu seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang praktik tata kelolanya itu nakal seperti itu. Nah, untuk yang kedua beberapa orang yang takut pada tirani hierarki ini dan tidak jadi yang beberapa orang yang takut ini kebanyakan memang tidak mempercayai sistem top down. Jadi pemerintahan dari atas ke bawah seperti itu tidak mempercayai. Nah, polivalensi ini mereka gunakan, jadi mereka menggunakannya sebagai alat pemberdayaan untuk merubah demokratis, inovasi, dan meningkatkan efektivitas atau transparansi. Jadi malah digunakan untuk yang lebih baik, jadi perubahan demokratis dan inovasi seperti itu. Jadi tidak melakukan praktik yang tersembunyi, akan tetapi malah lebih demokratis seperti itu. Nah, berikutnya konsep tata kelola pendidikan memberikan kemungkinan membentuk kelembagaan baru dan proses praktiknya melumpuhkan struktur politik tradisional. Jadi ketika berbicara tentang konsep tata kelola pendidikan ini, harusnya memang tata kelola pendidikan memberikan kemungkinan membentuk kelembagaan baru dan proses praktiknya melumpuhkan struktur politik tradisional. Jadi jangan sampailah unsur politik ini ada di konsep tata kelola pendidikan, tapi memang realisasinya politik itu masuk dalam konsep tata kelola pendidikan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, konsep tata kelola pendidikan dibentuk oleh desentralisasi reformasi pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas horizontal dan memberdayakan masyarakat dan warganya atau warga negara sebagai asosiasi perantara yang berhasil meminta pertanggungjawaban kepada orang lain. Jadi di sini memang ada desentralisasi reformasi pendidikan yang memang benar-benar dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas tadi. Setelah itu, tapi di sini memberdayakan masyarakat sebagai perantara. Nah, perantara di sini itu untuk memang benar-benar mendukung tata kelola pendidikan agar lebih baik seperti itu. Akan tetapi di sini memang menuntut pertanggungjawabannya itu kepada orang lain. Nah, orang lain di sini adalah bentuk dari pemerintahan tadi. Jadi pemerintah yang pendidikan tadi begitu. Lalu ada dua pendekatan. Secara umum pemerintah didekati dari dua sudut yang berbeda meskipun saling berkaitan. Jadi pendekatan ini ada dua, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan deskripsi atau deskriptif. Nah,
Pendekatan memberikan kemungkinan membentuk kelembagaan baru dan proses praktiknya melumpuhkan struktur politik tradisional menurut Bell tadi ya. Nah, tata kelola pendidikan memberikan peluang bagi pemangku kepentingan dan lembaga baru untuk campur tangan dan mendapatkan untung dari penyampaian kebijakan publik dari usaha sosial untuk bisnis atau untuk amal. Nah, di sisi lain, tata kelola pendidikan dibentuk secara desentralisasi itu tadi ya. Baik. Nah, itu tadi untuk dua pendekatannya. Untuk berikutnya, simpulan dari konsep tata kelola pendidikan, yaitu tata kelola pendidikan dikonsepkan sebagai medan kontestasi di mana berbagai kepentingan dan motif yang berbenturan, bertabrakan, dan terkadang memang bertemu untuk menghasilkan perebutan makna, memilih nilai-nilai dari jenis yang tidak dapat dibandingkan. Jadi memang ada motif yang berbenturan, ada motif bertabrakan. Untuk menghasilkan perebutan makna ini memilih nilai-nilai ya, khususnya pada pemilihan nilai-nilai yang tepat pada konsep tata kelola seperti itu. Nah, meskipun memang untuk konsep motif yang bertabrakan tadi, setelah itu motif yang berbenturan tadi memang tidak dapat dibandingkan. Jadi memang akhirnya kita kembali ke polivalensi tadi, memang kebebasan itu memang konseptualisasi sebagai medan konsistensi itu. Baik, untuk berikutnya yang poin B yaitu tentang pengertian tata kelola pendidikan. Nah, ketika kita akan berbicara tentang pengertian tata kelola pendidikan, ada tiga, yaitu pertama kita akan membahas tentang pengertian tata kelola, yang kedua yaitu pengertian pendidikan atau pemerintah pada pendidikan tadi. Setelah itu yang ketiga yaitu pengertian tata kelola pendidikan. Baik, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu pengertian tata kelola. Nah, menurut Benz, tata kelola berusaha memahami cara kita membangun kolektif pengambilan keputusan. Menurut Melin, tata kelola merupakan sesuatu yang menangkap respon terhadap dunia yang sedang berubah. Nah, menurut Stoker, tata kelola adalah sesuatu yang berhubungan tentang praktik pengambilan keputusan secara kolektif. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pemerintah di pendidikannya tadi ya. Tata kelola pendidikan dapat direduksikan menjadi suatu yang prosedural, terprogram secara teknik atau teknologi pemerintah, seperti menangkap intensitas pengenalan sistem manajemen publik baru dan penyebaran teknologi di lapangan oleh tokoh pada garis terdepan pendidikan. Nah, di mana tokoh tersebut sudah memang sangat menguasai implementasi di praktik sehari-harinya seperti itu. Environment merupakan proses pengambilan keputusan dan proses dengan mana keputusan tersebut akan diimplementasikan. Nah, di sini menurut Cooperation and Kumar. Baik, selanjutnya ini adalah lonjakan minat dalam pemerintah. Ketika kita melihat lonjakan minat dalam pemerintah ini ada dua, yaitu luas dan derajat globalisasi. Yang kedua yaitu penyebaran lembaga-lembaga demokrasi. Nah, ketika kita berbicara tentang luas dan secara luas dan di derajat globalisasi, kekuatan globalisasi begitu kuat memang bahwa mereka menyapu semua upaya yang dikemudikan oleh manusia. Jadi globalisasinya itu sangat kuat derajatnya. Jadi di sini beberapa atau globalisasi ini menyapu kemudi manusia
pada pemerintahan seperti itu. Nah, yang kedua demokratisasi menghadirkan kekuatan besar lainnya untuk perubahan di negara kita di dunia. Baik, selanjutnya pengertian tata kelola pendidikan. Tata kelola pendidikan merupakan sesuatu yang prosedural dan terprogram secara teknik atau teknologi pemerintah seperti menangkap intensitas pengenalan sistem manajemen publik baru dan penyebaran teknologi di lapangan oleh tokoh garis depan pendidikan, di mana tokoh tersebut sudah sangat menguasai implementasi praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Tata kelola pendidikan pemerintah secara luas dicirikan sebagai respon terhadap kegagalan suatu negara atas perencanaan kesejahteraannya. Ini menurut Bell 2008. Baik, dari tadi sudah kita bahas tentang simpulan konsep, sekarang kita bahas tentang simpulan tata kelola pendidikan. Tata kelola pendidikan merupakan suatu konsep tentang sistem yang menggambarkan perubahan, pola, dan suatu organisasi tertentu. Yang kedua, pada tata kelola ini tidak memiliki struktur yang pasti. Kita berbicara tentang polivalensi tadi ya, memang ada struktur yang memang tidak memiliki struktur begitu ya, yang pasti, karena bersifat kebebasan suatu kebijakan, akan tetapi, nah kita bisa garis bawahi di sini, akan tetapi dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku pada negara tersebut. Jadi tetap meskipun ada polivalensi atau kebebasan itu tetap patuh pada undang-undang atau peraturan yang berlaku pada negara tersebut, begitu. Nah, yang ketiga, poin ketiga, kita akan berbicara tentang ruang lingkup tata kelola pendidikan. Nah, ruang lingkup tata kelola pendidikan ini adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana ada pluralitas aktor atau organisasi dan di mana tidak ada sistem kontrol formal yang dapat didikte hubungan antara aktor-aktor ini dan organisasi-organisasinya. Baik. Nah, pada ruang lingkup tata kelola pendidikan ini ada 4 elemen. Jadi ada 4 elemen ruang lingkup tata kelola pendidikan, yaitu yang pertama ada aturan, yang kedua ada pengambilan keputusan, yang ketiga ada konsep kolektif, yang keempat yaitu layak. Nah, dari 4 ini akan saya jelaskan. Yang pertama itu harus memperjelas apa yang dimaksud dengan aturan. Nah, pada elemen pertama ini, aturan tertanam dalam sistem pemerintahan yang membenteng dari formal ke informal. Prosedur pengambilan keputusan umumnya menemukan ekspresi dalam beberapa bentuk kelembagaan dan dapat relatif stabil dari waktu ke waktu, meskipun belum tentu tidak berubah. Jadi meskipun nanti hasilnya tidak berubah, tapi memang memang prosedur pengambilan keputusan umumnya menentukan ekspresi dalam beberapa kelembagaan. Jadi bentuk kelembagaan itu dapat relatif stabil dari waktu ke waktu, seperti itu. Memang salah satu alasan untuk menumbuhkan minat pada pemerintahan justru karena bentuk-bentuk pemerintahan kelembagaan yang mapan muncul di bawah tantangan, dan bentuk-bentuk pemerintahan baru yang baru-baru itu muncul, seperti itu.
Dalam mempelajari tata kelola, banyak pendapat yang tertarik pada keduanya, pengaturan formal tadi yang dikatakan di aturan tadi ada formal dan formal ke informal seperti itu. Jadi dalam mempelajari tata kelola banyak pendapat yang tertarik pada keduanya, pengaturan formal yang ada untuk menyusun pengambilan keputusan praktik, konvensi, dan pembiasaan yang lebih informal. Nah, kombinasi spesifik dari formal dan lembaga informal yang mempengaruhi cara sekelompok orang menentukan apa yang harus diputuskan. Setelah itu bagaimana memutuskannya. Setelah mulai dari bagaimana apa yang harus diputuskan, bagaimana memutuskannya, dan siapa yang akan memutuskan masalah pemerintahan klasik ini. Jadi seperti itu. Jadi ya memang kombinasi spesifik ini memang harus dilakukan dari formal ke lembaga informal. Baik, untuk yang elemen kedua yaitu adalah komponen kolektif. Komponen ini didefinisikan yang layak untuk direnungkan. Keputusan kolektif adalah keputusan yang diambil oleh sekelompok individu, tapi yang terpenting meskipun biasanya dapat mengekspresikan preferensi melalui berbagai mekanisme, melalui proses pengambilan keputusan yang disepakati dan hasil dari kemudian dipaksakan. Jadi memang kolektif ini memang disepakati, setelah itu dipaksakan seperti itu. Nah, untuk berikutnya konsep kolektif yang ketiga yaitu pengambilan keputusan dapat bersifat strategis, terkadang dalam praktik implementasi sehari-hari dari suatu sistem organisasi. Jadi setelah konsep kolektif, pengambilan keputusan ini bersifat strategis tadi ya. Terkadang dalam praktik implementasinya sehari-hari dari suatu sistem atau organisasi. Jadi pengambilannya harus memang pengambilan keputusannya bersifat strategis. Nah, kerangka kerja pemerintahan dapat berfokus pada pengambilan keputusan kolektif di masyarakat atau sistem proses internal dalam organisasi. Pemerintah dapat prihatin tentang pengambilan keputusan kolektif atau tentang isu-isu global dan praktik tentang aturan yang mengatur eksekutif lalu di administratif lokal. Nah, di sini penting untuk mengenali unsur-unsur makro dan unsur-unsur mikro dari perdebatan pemerintah yang membedakan di antara mereka. Jadi pengambilan keputusan ini bersifat strategis itu memang benar-benar harus ditimbang, benar-benar harus ditelaah, jadi baru menghasilkan keputusan yang benar-benar layak seperti itu. Nah, untuk elemen terakhir dalam definisi ini tata kelola yaitu layak lebih lanjut diperhatikan adalah gagasan bahwa dalam pemerintahan tidak ada sistem kontrol formal yang dapat didikte hubungan dan hasil, atau dengan kata lain pemerintah adalah dunia di mana tidak ada hal untuk pertanggungjawaban. Pemerintah monokratis, pemerintah oleh satu orang adalah kebalikan dari pemerintahan, yaitu tentang pemerintahan kolektif. Jadi ketika kita berbicara layak di sini, memang unsur kolektif dan pengambilan keputusan yang tepat tadi memang benar-benar harus dipertimbangkan seperti itu. Baik, untuk berikutnya yaitu adalah
hubungan aktor tata kelola pendidikan. Nah, di sini ada negara, masyarakat, sektor swasta. Negara atau pemerintah, konsepsi kepemerintahannya di sini pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Nah, untuk sektor swasta, yaitu pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dan sistem pasar. Nah, untuk yang masyarakat, yaitu masyarakat madani atau civil society, kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasar berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, ekonomi. Baik, selanjutnya yaitu tujuan tata kelola pendidikan. Tujuan tata kelola pendidikan menurut Olmedo yaitu untuk meningkatkan kesiapan organisasi dan respon terhadap kompleksitas dalam segala bentuk. Oleh karena itu, kegagalan tata kelola merupakan masalah yang berulang pada sistem pendidikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip tata kelola pendidikan. Nah, prinsip-prinsip tata kelola pendidikan ini ada 7, yaitu yang pertama adalah transparansi, yang kedua adalah partisipasi, yang ketiga adalah akuntabilitas, yang keempat adalah koordinasi, yang kelima adalah tanggung jawab, yang keenam adalah kemandirian, yang ketujuh adalah kesetaraan. Nah, di sini bisa dijelaskan transparansi di sini yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan. Nah, partisipasi di sini yaitu proses pelibatan pemangku kepentingan seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan, masukan yang beragam dari berbagai pihak, dan proses pembuatan kebijakan dapat membantu membuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif menyelesaikan suatu persoalan. Nah, untuk yang ketiga yaitu akuntabilitas, yaitu kejelasan atau fungsi struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga sehingga pengelolaan lembaga terlaksana secara efektif dan dilakukan oleh pembuat kebijakan dengan stakeholder. Nah, yang keempat yaitu koordinasi, yaitu mekanisme yang memastikan sejauh mana pihak-pihak lain, khususnya institusi pemerintah, yang memiliki kepentingan terhadap pendidikan. Setelah itu yang kelima adalah tanggung jawab. Di sini adalah kepatuhan di dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip pengelolaan yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam adalah kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana lembaga yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Nah, yang ketujuh yaitu kesetaraan atau fairness. Nah, di sini perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku. Baik, untuk selanjutnya kita berbicara tentang desain dan tata kelola. Nah, desain dan tata kelola di sini ada 6, yaitu formal, kolegial, politik, subjektif, ambiguitas, dan budaya. Nah, di sini dapat dijelaskan untuk yang pertama, desain model formal mengacu pada struktur organisasi hierarkis dan tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis model formal ini adalah model sistemik
model birokrasi, model rasional, dan model hierarki. Model tata kelola pendidikan dilaksanakan berdasarkan metode rasional, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu desain model kolegial, dikenal sebagai salah satu model dari tata kelola pendidikan yang memiliki pendekatan berbeda. Ciri utama model ini erat dikaitkan dengan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan gaya kepemimpinan, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu politik. Desain politik menekankan pada peraturan penentuan kebijakan pendidikan yang diambil berdasarkan konsensus yang bersifat tawar-menawar seperti itu. Jadi ada tawar-menawar serta negosiasi kelompok aliansi yang mempunyai kepentingan terhadap pendidikan. Nah, yang keempat yaitu subjektif. Subjektif ini sangat peduli terhadap orang-orang di dalam organisasi. Setiap orang memiliki persepsi subjektif terhadap institusi pendidikan. Model ini termasuk pendekatan fenomenologis dan interaksionis dan tidak menjelaskan persamaan atau persamaan di antara pendidikan yang berbeda. Yang kelima yaitu ambiguitas, yaitu menyangkut ketidakpastian dan ketidakterdugaan di tingkat sekolah atau pendidikan. Prinsip ini adalah melihat skala prioritas untuk mengatasi beberapa masalah dan yang berubah-ubah, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu budaya. Desain atau model budaya ini mengatur konsep seperti ide, keyakinan, norma, nilai, sikap, simbol, ritual, tradisional, dan ideologi sebagai pusat organisasi, dan anggota dapat menilai perilaku anggota lain berdasarkan keyakinan mereka, seperti itu. Jadi pemahaman dan sudut pandang anggota diintegrasikan ke dalam organisasi secara bersama. Jadi tetap ada toleransi pada keyakinan di desain atau model budaya ini. Baik, itu tadi untuk yang poin terakhir adalah model atau desain dari tata kelola pendidikan. Untuk itu adalah poin akhir. Terima kasih dari saya atas presentasi yang disajikan. Mohon maaf jika ada beberapa kata-kata atau sikap saya dari mempresentasikan ini tidak sesuai atau memang ada yang keliru, mohon dimaafkan. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.